Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusrini, NIM 2019-14-3545 dari kelas 4N Prodi PGST. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah kepramukaan yang dibimbing oleh Bapak Hendra Wijaya SAG MPDI. Nah, materi yang akan saya bahas yaitu mengenai TKU atau TKK dan SKU atau SKK serta Pramuka Garuda. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian SKU atau TKU. Nah, SKU sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh kecakapan-kecakapan yang berguna baginya untuk berusaha mencapai kemajuan dan untuk memenuhi persyaratan sebagai anggota gerakan pramuka. SKU disusun menurut pembagian golongan usia pramuka, yaitu golongan siaga, golongan penggalang, golongan penegak, dan golongan pandega. Selanjutnya, SKU untuk golongan siaga terdiri dari 3 tingkat, yaitu yang pertama tingkat siaga mula, yang kedua tingkat siaga bantu, dan yang ketiga tingkat siaga tata. Selanjutnya untuk SKU golongan penggalang yaitu terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama tingkat penggalang ramu, yang kedua tingkat penggalang rakit, dan yang ketiga tingkat penggalang terap. Selanjutnya untuk SKU golongan penegak terdiri dari 2 tingkat, yaitu yang pertama tingkat penegak bantara, yang kedua tingkat penegak laksana. Nah, untuk SKU golongan pandega terdiri dari 1 tingkat saja, yaitu tingkat pandega. Nah, TKU dimiliki peserta didik dengan jalan melalui bentuk ujian-ujian yang dilakukan secara perseorangan. Selanjutnya untuk materi yang kedua yaitu tentang SKK atau TKK. SKK adalah syarat kecakapan khusus berupa kecakapan, kepandaian, kemahiran, ketangkasan, keterampilan, dan kemampuan di bidang tertentu yang lain dari kemampuan umum yang ditentukan dalam SKU. SKK dipilih seorang pramuka sesuai dengan bakat dan minatnya. TKK sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh kecakapan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan dan penghidupannya sesuai dengan bakat dan keinginannya, sehingga dapat mendorong semangat menjadi wiraswastawan di masa mendatang. Selanjutnya TKK dikelompokkan menjadi 5 bidang. Yang pertama bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan watak. Warna dasar TKK kuning. Yang kedua untuk bidang patriotisme dan seni budaya, warna dasar TKK merah. Yang ketiga bidang keterampilan dan teknik pembangunan, warna dasar TKK hijau. Yang keempat bidang ketangkasan dan kesehatan, warna dasar TKK putih. Dan yang kelima bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia dan lingkungan hidup, warna dasar TKK biru. Nah, TKK dibedakan atas tingkatan-tingkatan sebagai berikut. Yang pertama, untuk siaga hanya 1 tingkat berbentuk segitiga, puncaknya di bawah dengan panjang sisi 3 cm dan tinggi 2 cm. Yang kedua, pramuka penggalang, penegak, dan pandega. Terdapat 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat purwa berbentuk lingkaran dengan garis tengah 2,5 cm dan dikelilingi bingkai 2 mm. Yang kedua, tingkat madya berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sisi 2,5 cm dikelilingi bingkai 2 mm. Yang ketiga, tingkat utama berbentuk segi 5 beraturan dengan ukuran sisi masing-masing 2 cm dikelilingi bingkai 2 mm. Nah, komponen yang membedakan tingkatan pada TKK penggalang, penegak, dan pandega adalah sebagai berikut. Yang pertama, warna bingkai TKK penggalang merah. Untuk warna bingkai TKK penegak atau pandega itu berwarna kuning. Nah, TKK yang dimiliki seorang pramuka harus terjamin bahwa kecakapan yang dimilikinya dapat dipertanggungjawabkan. Untuk materi yang ketiga yaitu tentang Pramuka Garuda. Nah, Pramuka Garuda ialah tingkatan tertinggi dalam setiap golongan pramuka, siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Pramuka Garuda diatur dalam Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 101 tahun 1984 tentang petunjuk penyelenggaraan Pramuka Garuda. Selanjutnya syarat Pramuka Garuda. Untuk syarat Pramuka Garuda ini terdiri dari beberapa golongan.
Yang pertama, syarat-syarat Pramuka Garuda untuk Pramuka Siaga. Nah, untuk syarat-syaratnya, yang pertama, yang telah menyelesaikan syarat kecakapan umum atau SKU tingkat siaga tata dan berlatih sekurang-kurangnya 2 bulan setelah dilantik. Yang kedua, telah memiliki tanda kecakapan khusus atau TKK untuk pramuka siaga sekurang-kurangnya 4 macam dari masing-masing bidang kecakapan khusus. Yang ketiga, dapat menunjukkan hasil hasta karyanya sekurang-kurangnya 3 macam. Yang keempat, pernah mengikuti pertemuan pramuka siaga di kuartirnya. Yang kelima, pernah mengikuti perkemahan 1 hari atau persari. Yang keenam, dapat menggunakan perangkat komputer. Nah, selanjutnya yang kedua ada syarat pramuka Garuda Penggalang. Untuk syarat-syaratnya, yang pertama, telah menyelesaikan SKU tingkat penggalang terap dan berlatih sekurang-kurangnya 2 bulan setelah dilantik. Yang kedua, telah memiliki tanda kecakapan khusus atau TKK untuk pramuka penggalang sekurang-kurangnya 5 macam dari masing-masing bidang kecakapan khusus, sekurang-kurangnya 2 macam tingkat utama dan 3 macam tingkat madya. Jenis TKK yang diwajibkan berdasarkan ketentuan gugus depan di mana penggalang berada. Yang ketiga, menjadi contoh yang baik dalam pasukan penggalang, di rumah, di sekolah, dan bermanfaat bagi lingkungan pergaulannya, sesuai dengan satya dan dharma pramuka. Yang keempat, dapat membuat hasta karya sekurang-kurangnya 6 macam. Yang kelima, dapat menggunakan komputer, teknologi informasi minimal internet. Yang keenam, dapat berkomunikasi menggunakan salah satu bahasa internasional. Nah, untuk yang ketiga ini ada syarat pramuka Garuda Penegak. Untuk syarat-syaratnya, yang pertama, memahami Undang-Undang Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Yang kedua, telah menyelesaikan SKU tingkat penegak pelaksana dan berlatih sekurang-kurangnya 3 bulan setelah dilantik. Yang ketiga, menjadi contoh yang baik dalam gugus depan, di rumah, di sekolah atau perguruan tinggi, di tempat kerja dan di masyarakat sesuai dengan Trisatya dan Dasa Dharma. Yang keempat, telah memiliki tanda kecakapan khusus atau TKK untuk pramuka penegak sekurang-kurangnya 9 macam dari masing-masing bidang kecakapan khusus, sekurang-kurangnya 2 macam tingkat utama dan 3 macam tingkat madya. Jenis TKK yang diwajibkan berdasarkan ketentuan gugus depan di mana penegak berada. Yang kelima, pernah mengikuti pertemuan pramuka penegak di tingkat ranting, cabang, daerah. Yang keenam, tergabung dalam salah satu satuan karya pramuka dan mampu mengaplikasikan keterampilan di satuan karya pramuka tersebut. Yang ketujuh, aktif membantu pembina di gugus depan. Yang kedelapan, dapat mengoperasikan komputer dan memanfaatkan teknologi informasi internet. Yang kesembilan, secara aktif menggunakan salah satu bahasa internasional. Yang kesepuluh, dapat menyelenggarakan suatu proyek produktif yang bersifat perorangan atau bersama di lingkungan. Yang kesebelas, sebagai penampung yang rajin dan teratur. Yang kedua belas, mampu menampilkan kecakapannya di bidang seni budaya, olahraga, ilmu pengetahuan, dan teknologi di depan umum. Yang ke-13, dapat melakukan kegiatan pembangunan di lingkungannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Nah, untuk yang terakhir, yang keempat ini ada syarat pramuka Garuda Pandega. Untuk syarat-syaratnya, yang pertama, memahami dan dapat menjelaskan dengan baik Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menjadi contoh yang baik dalam gerakan pramuka di rumah, di sekolah atau perguruan tinggi, di tempat kerja, dan di masyarakat. Yang ketiga, kurang-kurangnya telah mengikuti 3 kali acara yang dipilihnya, antara lain yang pertama, pertemuan pramuka penegak dan pandega di tingkat ranting, cabang, daerah, nasional, dan atau internasional. Yang kedua, perkemahan wirakarya, perkemahan salah satu satuan karya pramuka atau saka, atau perkemahan bakti sekurang-kurangnya di tingkat cabang. Yang ketiga, integrasi masyarakat atau pembuatan proyek-proyek kegiatan. Nah, untuk yang keempat, pernah membuat perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian dari kegiatan pramuka siaga, pramuka penggalang, dan pramuka penegak.
Yang kelima, aktif membantu pembina di gugus depan. Yang keenam, dapat mengoperasikan komputer dan memanfaatkan teknologi informasi internet. Dan untuk yang ketujuh, secara aktif menggunakan salah satu bahasa internasional. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.